Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Pada hari ini, ibadah kita masih berjalan secara online. Kita harus tetap semangat dan bersukacita karena kita hidup di dalam Yesus Kristus. Walaupun kita tetap di rumah, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat buat kita semuanya. Kiranya Tuhan memberi jalan keluar dan memulihkan Indonesia dari virus COVID-19. Pada hari ini, ibadah kita dilayani oleh Bapak Pendeta Budi Triadi Kaidun STH. Sebelum kita memulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita meneguhkan ibadah kita pada minggu pagi hari ini dengan menerima khotbah dan salam yang kita ucapkan secara berbalas. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita membuka hati dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita dengarkan berita anugerah pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita yang diambil dari Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatan yang hanya kepada Yesus Kristus, pengampunan dosa disediakan Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, dengan penuh kasih, Engkau sudah menyapa kami, memberikan kepada kami hari yang baru, dan tibalah saatnya bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Maha Hadir, Engkau yang akan menyertai perenungan kami pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita kami mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Ya Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyak. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam,
Murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berilah mereka makan. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya akan berbicara lebih dulu tentang sebuah kota yang dituju oleh Tuhan Yesus, yaitu Tiberias. Tiberias adalah kota di pantai barat timur Galilea atau disebut juga Danau Tiberias. Kota itu dibangun oleh Herodes Antipas. Dinamai Tiberias untuk menghormati Kaisar Tiberius yang menjadi penguasa Romawi. Saudara-saudara, kota Tiberias ini terletak di sebelah barat danau. Kemudian juga kita mengenal ada istilah yang dipakai dalam pembacaan kita saat ini, yaitu roti jelai. Apakah sama dengan roti yang kita makan sehari-hari, roti yang setiap pagi kita pakai untuk kita makan, sarapan pagi, dan seterusnya? Apakah sama dengan roti yang dijual di pasar-pasar? Nah, saudara-saudara, saya akan bicara dulu tentang roti jelai ini, karena ini juga penting untuk kita ketahui. Roti jelai, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, adalah tanaman padi-padian jenis herdeum dan dapat dimakan, yaitu sebangsa gandum yang tumbuh di Palestina. Dan pada zaman dulu, saudara-saudara, roti jelai ini atau jelai ini lebih murah lebih murah dari gandum dan termasuk makanan utama rakyat miskin. Bahkan dikatakan juga untuk ternak, yaitu ternak kuda dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 28. Lalu kita juga bisa membacanya dalam Rut 2 ayat 17 dan Yehezkiel 4 ayat 9 serta Yohanes 6 ayat 9. Selain itu, saudara-saudara, jelai ini juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat minuman bir. Nah, ini juga digunakan oleh orang-orang Filistin. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, jelai ini rupanya tumbuh subur ya, di tempat yang tanahnya kurang subur sekalipun. Jadi dia bisa mampu tumbuh dengan baik meskipun tanah tersebut kurang subur. Dan untuk panen jelai biasanya membutuhkan waktu 7 minggu. Selesai pada hari raya Pentakosta di bulan Juni. Ini menurut Rut 2 ayat 23. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya ingin mengajak kita ketika kita mengetahui dua unsur ini, yaitu danau dan juga roti jelai. Karena ini menjadi penting. Jadi dikisahkan saudara-saudara yang Tuhan kasih, Yesus itu selalu diikuti oleh orang banyak kemanapun dia pergi. Dan Yesus telah melakukan banyak mujizat buat orang banyak itu. Kemudian saudara-saudara yang Tuhan kasih, tibalah saatnya hari mulai menjelang petang. Dan Yesus melihat bahwa orang-orang banyak yang mengikuti dia, mendengar pengajaran dia, nampaknya sudah lapar.
Karena itulah kemudian Yesus meminta murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Tentu murid-murid bingung, karena posisi mereka jauh dari mana-mana dan uang mereka hanya 200 dinar, tidak mungkin cukup untuk orang yang banyak itu, bahkan jumlahnya disebutkan 5.000 orang kurang lebih. Nah, saudara-saudara, dikatakan ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, yang mau saya katakan bahwa anak ini tentu bukan anak orang kaya, bukan anak orang berada, tetapi anak orang miskin. Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Kenapa kita menyimpulkan demikian? Karena jelai itu tadi dikatakan makanan utama atau makanan pokok bagi orang-orang miskin, rakyat miskin. Artinya apa, saudara-saudara, ketika seorang anak ini lalu memberikan 5 roti jelai dan 2 ikan itu kepada murid Yesus untuk diberikan kepada Yesus. Artinya bahwa si anak ini belajar untuk memberi dari kemiskinannya, belajar untuk memberi dari kekurangannya, belajar bermurah hati sejak dari kecil. Lalu setelah Yesus menerima 5 roti jelai itu dan 2 ekor ikan, ia mengucap syukur, kemudian mujizat pun terjadi. Jumlahnya menjadi banyak. Dibagikan, lalu dimakan, sampai kenyang oleh 5.000 orang dan bersisa 12 pak. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih sebelumnya, sebelum peristiwa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan itu terjadi, Yesus sudah melakukan berbagai rangkaian mujizat. Dan itu sudah melahirkan kekaguman di hati orang banyak yang menyaksikan langsung, bahkan ada yang juga mengalami langsung semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kekaguman itu melahirkan niat di dalam hati mereka, orang banyak itu, untuk menjadikan Yesus sebagai Raja buat mereka. Dan niat hati itu terbaca oleh Yesus. Kemudian Yesus menyingkir seorang diri ke atas itu. Artinya saudara-saudara bahwa Yesus bisa membaca niat seseorang. Niat kita sebagai manusia. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih itu yang harus kita ingat. Dan ketika hari sudah mulai malam, katakan demikian, para murid itu pergi ke tengah danau karena Yesus tadi menyingkir ke atas gunung. Yesus belum bergabung lagi bersama mereka. Para murid pergi ke danau, kemudian tujuannya adalah Kapernaum. Di tengah danau, saudara-saudara, mereka diterjang badai. Dan Yesus mendatangi mereka dengan cara berjalan di atas air. Reaksi mereka adalah ketakutan. Bahkan dalam Injil lain disebutkan Yesus itu disangka hantu. Tapi ia berkata mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Yesus ke atas perahu dan seketika itu juga perahu mereka sampai di tempat yang mereka tuju. Artinya saudara-saudara, Yesus tahu setiap kesulitan, setiap kesusahan yang dialami oleh para murid. Dan Yesus tahu kapan harus menolong mereka. Yesus menolong tepat pada waktunya dengan cara. Berarti tidak ada pertolongan Tuhan yang terlambat bagi manusia yang percaya kepadanya. Apa yang dialami oleh para murid ini, saudara-saudara, menggambarkan bahwa sesungguhnya, seperti yang dikatakan Yesaya 59 ayat 1, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, kadang-kadang kita memahami Tuhan seolah-olah membiarkan kita tidak mendengar seluruh permohonan kita. Tidak, saudara-saudara, bahwa ternyata Tuhan Yesus itu tahu kapan saatnya untuk menolong kita. Dari peristiwa ini, saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya melihat bahwa telah terjadi
interaksi antara Yesus dengan orang-orang banyak. Dan itu terjadi kemudian melahirkan aksi dan reaksi. Apa yang dialami orang-orang banyak, dari apa harapan orang banyak dari Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mereka berada dalam kondisi yang dalam tanda petik ya, yang lapar dan haus. Sebagaimana yang diceritakan dalam Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, kehausan orang banyak itu, saudara-saudara, pada saat itu adalah terbebas dari kebodohan, terbebas dari ketidaktahuan tentang Mesias, yaitu Nabi yang akan menjadi pembebas di masa depan. Terbebas dari kesulitan hidup, sakit penyakit, dan juga dari rasa haus akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, dalam perjanjian lama, Paskah merupakan perayaan pembebasan bagi bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Dan pada masa itu terdapat upacara roti tidak beragi dan persembahan anak sulung dengan upacara korban domba Paskah. Nah, saat Yesus mengajarkan orang banyak, atau Yesus mengajari orang banyak pada waktu itu dan juga kepada para muridnya, bahwa mereka harus melakukan aksi pembebasan, khususnya kepada para murid. Aksi pembebasan itu adalah membebaskan banyak orang atau orang banyak dari rasa lapar mereka. Artinya, saudara-saudara, bahwa Paskah dijadikan momen oleh Yesus untuk membebaskan banyak orang dari kesulitan hidup. Pembebasan dari Yesus ini tidak membebani. Ini adalah sebuah pembebasan tanpa syarat. Itu yang pertama, saudara-saudara, yang bisa kita. Yang berikutnya, yang kedua, saudara-saudara, bahwa kadang-kadang kemurahan hati kita itu diuji oleh Tuhan. Baik pada saat kita kekurangan, terlebih pada saat kita kelimpahan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, artinya bahwa ujian itu datang kepada kita bisa dari Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan menguji para muridnya, apakah mereka mau beraksi ya untuk menolong orang lain. Mari kita lihat Ayub 22 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Orang yang kehausan tidak kau beri air, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Ini adalah sebuah tindakan ketika ada orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak peduli pada sesamanya, maka Tuhan akan menegur. Dalam Matius 5 ayat 7 demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, apa yang dikatakan diajarkan oleh Yesus supaya para murid beraksi melihat orang lain yang ada dalam kondisi yang lapar. Maka saudara-saudara yang Tuhan kasih, Yesus katakan berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan memberi di sini, memberi saat kelimpahan itu biasa, tapi yang luar biasa adalah memberi pada saat kekurangan. Ingat bahwa para murid tadi berada dalam posisi yang kurang. Mereka katakan tidak cukup jika kita harus memberi makan 5.000 orang dengan 200 dinar saja. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, artinya berkat Tuhan itu tak pernah kurang. Yang membuat berkat dari Tuhan terasa kurang dalam kehidupan kita karena tidak ada rasa syukur atas berkat. Itu saja sebenarnya. Mari kita lihat saudara-saudara ketika Yesus disodorkan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Apa yang Yesus lakukan dalam kekurangan yang ada? Yesus mengucap syukur. Dan selesai mengucap syukur, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, maka melimpahlah berkat. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di sini yang mau kita bisa kita pelajari bahwa
Syukur itu akan mendatangkan berkat yang lebih banyak. Dan syukur yang mendatangkan berkat lebih banyak itu hanya dengan cara berbagi, Bapak Ibu Saudara. Bukan menyimpannya, bukan memendamnya, tetapi berbagi. Ingat, jangan pakai rumus matematika untung rugi, tapi pakailah rumus kasih dari Yesus. Siapa yang memberi berkat akan diberkati. Amsal 11 ayat 25 berkata demikian, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi. Bahkan dalam Maleakhi 3 ayat 10b dikatakan demikian, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, dari sini kita belajar. Kita ajari setiap anak-anak kita di rumah, sejak dari dini, sejak dari kecil, untuk bisa berbagi. Berbagi kepada sesamanya, berbagi kepada orang lain, dengan rasa syukur. Itulah yang akan mendatangkan berkat yang melimpah bagi kehidupan di masa depan. Lalu yang berikutnya, saudara-saudara, yang bisa kita pelajari bahwa ternyata berbagi berkat itu adalah juga berarti berbagi mujizat. Jadi bukan hanya sekedar kita berbagi makanan selesai, tidak, tetapi di situ ada nilai mujizat. Ada sesuatu yang lebih dari situ, dari sekedar apa yang kita bagikan. Ada kekuatan ilahi di situ. Maka saudara-saudara yang Tuhan kasih, Yesus ingin mengajarkan kepada kita, seberapa besar pun atau seberapa kecil pun yang kita berikan, untuk membantu orang lain sebagai rasa kepedulian kita, sebagai rasa syukur kita, maka itu bisa mengubah banyak orang untuk lebih mengenal Tuhan, lebih percaya lagi kepada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, artinya di luar sana, di dunia kita pada saat ini, banyak orang yang merasakan lapar. Tapi sebagaimana firman Tuhan mengatakan, laparnya mereka bukan soal lapar makanan. Saat ini yang terjadi adalah lapar akan apa? Akan firman Tuhan. Lapar akan kebenaran, lapar akan keadilan, lapar akan bagaimana jaminan kehidupan kebebasannya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Ini terjamin. Dan gereja harus hadir di sana. Memberi mereka makan, memberi kepada mereka pembebasan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Sekali lagi Yesus membebaskan mereka, membebaskan kesulitan kehidupan mereka. Dan itu Yesus lakukan sekali lagi di hari Paskah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, apa yang dialami oleh para murid hendaknya menjadi teladan bagi kita. Saya yakin kita pun sanggup melakukan. Mulailah dengan menumbuhkan sikap peduli. Niscaya kita bisa memberikan kelegaan bagi orang lain. Tuhan memberkati saudara. Amin. Jemaat yang terkasih, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dari segala abad dan tempat secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita menyampaikan permohonan doa kita dalam doa syafaat yang kemudian diakhiri dengan ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dengan penuh syukur kembali kami datang kepadamu. Kami berterima kasih atas firman yang mengingatkan kepada kami bahwa apa yang diinginkan oleh Tuhan adalah aksi nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Memberi dari segala yang kita miliki. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan, berkatilah keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami. Berikanlah segala kebaikan di dalam kehidupannya, kebahagiaan dan damai sejahtera di hati. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka dengan penuh rasa syukur, biarlah mereka boleh terus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi lemah tubuhnya yang akan menjalani proses operasi maupun masih melaksanakan isolasi mandiri, Tuhan tolong mereka supaya mereka ditolong Tuhan, diberkati, disembuhkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persekutuan gereja Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami supaya kami bisa bersama-sama beribadah kembali. Istimewa ketika kami akan melaksanakan pengakhiran dan peneguhan pendeta, Tuhan berkati supaya apa yang menjadi rencana ini boleh terwujud dengan cara-cara yang Tuhan tunjukkan bagi kami, karena kami berada dalam kondisi yang tidak mudah, yaitu di tengah pandemik yang masih mewabah. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kehidupan para pelayan umat-Mu, hamba-Mu sebagai pendeta jemaat, para penatua yang ada, pengurus komisi, Tuhan berkati mereka semua, limpah kasih rahmat Tuhan selalu hadir bersama kami. Juga untuk bangsa dan negara yang kami cintai, tak lupa kami doakan supaya Tuhan menolong para pemimpin bangsa, mereka semua berikan kesabaran, ketekunan, kekuatan, dan keteguhan hati dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan fungsi mereka. Inilah ya Bapa doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, hendaknya kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kudus, sungguh kami berterima kasih atas kemurahan-Mu dan anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan ke hadapan-Mu. Terima dan berkatilah persembahan kami ini, agar dapat berguna sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, begitu juga dengan pekerjaan dan usaha kami, agar kiranya Tuhan selalu campur tangan dan buka jalan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita menerima amanat pengutusan dan berkat. Saudara-saudara, lakukanlah firman Tuhan. Apa yang baik yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.